Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, izin lepas masker ya Bintang ya. Bisa nyenggol rendah. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita lanjutin materinya. Untuk hari ini, mana ya? Belum diikat ya. Silakan dibuka textpadnya di komputer masing-masing. Nah, ini dia. Kalau teman-teman yang online juga, meskipun baru 4 orang yang bergabung, silakan. Kalau udah standby di laptopnya, silakan buka textpadnya. Sama seperti kayak minggu kemarin, nanti recordnya hari ini nanti kami tentang upload di UB Labs, jadi teman-teman bisa review lagi kalau pengen lihat di UB Labs materi tentang video tentang apa, materinya teman-teman bisa lihat di situ. Nah nanti teman-teman bisa pelajari ulang atau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah di sini kita lanjut yang kemarin. Kalau kemarin kita udah belajar yang namanya untuk menampilkan sebuah teks ke dalam layar monitor kalian masing-masing. Nah kita nanti kombinasiin gimana caranya tetap nampilin layar ke monitor tapi menggunakan beberapa komponen lain seperti menggunakan variabel dan tipe data. Gitu. Sebelumnya udah dibahas tipe data dan variabel itu apa di teorinya? Udah masuk belum? Teorinya variabel sama tipe data udah jelasin? Baru algoritma ya? Ini kami namanya kalau teman-teman yang di kelas online tahu apa tipe data nggak apa-apa silakan speak up aja. Speak up. Ini bapak suaranya patah-patah. Saya nggak goyang benar. Bapak mungkin agak kurang stabil koneksinya di sini. Ya kak suaranya putus-putus. Wah, seperti apa bilang putus-putus ya? Ini kalau nggak dipakai kita close aja dulu. Nanti kalau yang masih kurang jelas nanti kami minta upload aja video hari ini ke UB Labs kalau yang kelas online, tapi kalau yang offline kayaknya lancar-lancar aja ya. Nah, oke. Kami tentang sentil sedikit apa itu tipe data dan variabel. Tipe data itu adalah sebuah wadah yang dimana nanti isi dalamnya itu teman-teman bisa berbagai macam data yang bisa dimasukin. Mana ada ngebahas apa, tipe data apa? Kalau ingat, ada apa aja? Yang normalnya ada? Ada dua ya. Ada dua tipe data, ada tipe data teks sama tipe data angka. Gitu. Jadi di dunia ini ada dua tipe data secara umumnya, ada tipe data teks dan ada tipe data angka yang dibahas bahasa pemrograman. Nah nanti untuk awalnya itu setiap bahasa pemrograman yang kalian bangun nanti setiap awalnya itu pasti itu adalah tipe data teks yang dimana dideklarasikan dengan tulisan yang ada kata-kata apa kemarin? String. String S-nya huruf besar atau kapital nih. Itu tipe data teks. Kan tipe data teks ada apa lagi selain string? Ada char. Nah, itu tipe data teks juga, tapi kalau bintang bahas kemarin, kalau string itu untuk banyak kata, banyak kalimat, dan banyak paragraf. Tapi kalau dia char hanya mengambil satu karakter aja. Ingat ya, kemarin samplingnya kalau yang char itu misalkan ada kata bintang, kalau dikonversikan itu hasilnya bakal jadi kata B saja. Dan ciri-cirinya menggunakan petik satu, bukan tanda kutip, tapi petik satu. Tetapi kalau dia string, ada kata bintang, dia dikonversikan itu pakai petik dua, dan teksnya bisa keambil semua. Bedanya itu. Kalau string itu pakai kutip dua, tapi kalau dia char petik satu dan hanya boleh diambil satu karakter saja. Gitu. Teman-teman ngetik alamat panjang-panjang jalan apa kata di bawah bla 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 gitu. Tapi yang keambil hanya kata J-nya saja. Kalau teman-teman pakai yang tipe data char, gitu. Simpelnya gitu. Jadi kalau mau cara aman kak, jadi kalau saya pengen ngebuat program yang teksnya panjang, cara aman dan paling efektif adalah gunakan tipe data string, gitu. String bisa digunakan bisa satu karakter, bisa banyak, bisa dua, tiga, atau bahkan lebih, gitu.
Jadi tipe data teks yang paling aman adalah tipe data string. Tapi kalau kita nanti ada lagi namanya materi namanya manajemen memori. Nah itu bakal ngebahas sih kenapa harus pakai tipe data char, kapan harus pakai tipe data string. Karena setiap tipe data yang teman-teman ajukan ke dalam program itu pasti ngambil space memori namanya. Gitu. Semakin besar jangkauan si tipe data yang kalian gunakan, semakin besar juga memori yang diambil atau yang dipakai. Gitu. Nah kalau secara logika kalian nih antara string sama char gedean mana ya? Dan apa memori yang paling banyak diambil? String. Kenapa? Karena banyak cakupannya. Gitu. Char itu sedikit, makanya memori yang diambil juga sedikit. Gitu. Jadi nanti ada beberapa case teman-teman harus gunakan tipe data char dan harus menggunakan tipe data string. Gitu. Jadi ada beberapa case yang teman-teman harus pilih. Kenapa memilih itu? Karena balik lagi ke manajemen memori. Gitu. Kalian ngebangun aplikasi itu bukan hanya untuk kalian dan Tuhan saja, tapi untuk orang lain. Gitu. Dan orang lain juga jangan samakan spesifikasi device yang digunakan kalian ketika nge-build siap program itu dengan apa yang nanti teman-teman implementasi. Misalkan teman-teman nge-build-nya apa membuat program nih di Core i5 generasi keberapa, PGA-nya gede. Tetapi nanti ketika mau dijual ke orang lain cuma punya apa komputer seenggaknya paling kecil dual core lah gitu. RAM-nya cuma 2 GB. Tapi teman-teman build aplikasi itu dengan spesifikasi tinggi yang memorinya turah-turah gitu. Tapi ketika diimplementasi, memori itu nggak bakal kepake semua gitu. Yang ada malah ngebuang resource, ngebuang sumber daya yang ada. Jadi kalau teman-teman nge-build-nya yang pertama makanya kalau buat program itu targetan pangsa pasarnya siapa? Menengah ke bawah kah atau menengah ke atas? Anak muda kah atau orang tua? Gitu. Nanti kalau ada udah teman-teman klasifikasi itu nanti ketika nge-build-nya itu lebih mudah. Oh kalau anak muda kita buat desainnya agak oke aja nih. Desain warnanya bagus, agak catching lah gitu. Terus ada tampilan animasinya banyak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman implementasi desain seperti tadi ke orang tua, itu bakal percuma banget gitu. Orang tua atau yang usianya udah lebih lansia ya, itu nggak tertarik untuk desain-desain seperti itu. Kalau untuk target yang seperti itu, kayaknya desainnya flat-flat aja gitu. Jadi nggak makan banyak desain atau resource source yang ada seperti itu. Oke, jelas ya untuk penjelasannya ya. Nah, balik lagi untuk tipe data teks ada dua, string sama char. Kalau ada tipe data angka itu ada beberapa bagian. Kalau yang angka itu ada yang pertama ada double, kedua ada integer, ketiga ada float. Yang umumnya dipakai double integer boleh ya, data boleh ya, boleh tuh cuma 1,0 ya, true of course. Tapi kalau angka yang sering dipakai adalah ini. Ada lagi namanya lupa satu lagi apa ya di TV itu. Tapi secara umum yang dipakai double, integer sama float. Nanti teman-teman sering baca kok. Nah, urutannya juga tingkatannya beda-beda gitu. Double itu untuk tipe data yang seperti apa? Tipe data untuk angka yang pecahan. Yang ada koma-komanya arahin ke bagian double. Tapi kalau dia untuk angka yang bilangan bulat, itu arahin yang ke integer. Gitu. Yang float gimana Kak? Float sama kayak double untuk bilangan pecahan. Tapi bedanya sama double itu range-nya lebih sedikit. Gitu. Sama kayak string sama char tadi. Gitu. Kalau dia double tuh dari min 1 miliar berapa sampai plus 1 miliar berapa, tapi kalau float paling cuma min berapa ratus juta sampai plus berapa ratus juta. Gitu. Beda kapasitasnya aja. Tapi untuk cara kerja sama. Gitu. Dan untuk ciri-cirinya adalah ketika pengen implementasi tipe data si angka ini, teman-teman nggak boleh kasih tanda kutip ataupun petik satu, gitu. Karena nggak bakal kebaca tipe data angkanya. Jadi kalau nanti teman-teman buat nih deklarasinya double X1 misalkan, nilainya 10, dia udah tulis aja 10 titik koma belakang. Startnya diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi nggak boleh teman-teman kasih tanda petik 1 atau petik 2, ini bakal salah. Yang pakai petik 1 dan petik 2 hanya tipe data teks saja. Selain itu nggak boleh pakai tanda petik 2. Bisa paham ya? Nah, ciri-ciri tipe data bulat ada lagi, yaitu adalah ketika teman masukin datanya 10, nanti outputnya nggak cuma 10, tapi ada 10,0, 10,0. Jadinya kayak gini. Double 10.
di inputnya. Tapi ketika outputnya nanti hasilnya double 10.0 atau 10,0. Gitu. Jadi kalau di komputer titik ada koma ya. Gitu. Jadi kalau ada 10,0 itu berarti tipe datanya pasti tipe data double. Kalau nggak double float. Beda kalau teman-teman kasih integer ya, misalnya int integer n2 angkanya 10. Dia cetak bakal angka 10. Karena dia bukan bilangan pecahan. Dia untuk mengangkat bilangan bulan. Coba dibalik, Kak, bisa nggak sih kalau double itu di sini kita kasih titik 0? Bisa, karena dia tipe data pecahan. Dan outputnya juga sama, bakal pecahan juga. Seperti itu. Konsepnya seperti itu, logika dasar. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita ke coding deh. Untuk yang di codingnya seperti ini. Udah dibuka semua textpad-nya? Udah? Silakan buat kerangka dasarnya, sama kayak kemarin. Kita buat nama kelasnya adalah latihan variabel. Buat ya. Public class, nama kelasnya apa? Misalkan latihan variabel. Ingat, sekali lagi kan minta nggak bosan-bosannya kan titik koma, buka kurung, tutup kurung, itu teman-teman perhatikan, jangan sampai ada yang kurang. Your internet connection is unstable. Waduh. Tahan dulu ya. Public class, nama kelasnya adalah latihan variable. Lalu kita buat main utamanya. Public static void main, koma, string add guys. Ya, sekali lagi ini merupakan kerangka dasar yang teman-teman gunakan setiap bakal membuat aplikasi baru untuk semester ini. Ini nggak bakal berubah-berubah kecuali nama dari kelasnya saja. Public class, latihan variable, lalu buat nama main utamanya, public static void main, string args. Ingat string diawali dengan huruf kapital. Kalau sudah, ini kita save terlebih dahulu. Ingat cara nge-save-nya ya. Di blok judul aplikasinya apa. Ingat ngebloknya jangan sampai lebih spasinya. Pastikan ngebloknya sampai karakter paling terakhir dari kata-kata judulnya. Kalau sudah di copy atau klik kanan copy, lalu kita save, file, pilih save, lalu arahkan ke folder yang teman-teman buat kemarin kalau yang menggunakan komputer lab. Tapi kalau teman-teman yang di online yang menggunakan laptop masih sendiri-sendiri, silakan teman-teman save-nya di mana aja boleh. Ini kami arahin ke data D. Lalu nama kelasnya misalkan Rabu 3. Nah, ini file name-nya ingat ya kemarin ya. File name-nya dihapus lalu ganti dengan nama yang udah teman-teman copy tadi. Klik kanan paste atau pastikan tulisannya sekali lagi latihan variable di sini di file name itu sama persis dengan latihan variable yang ada di public class-nya. Nih, latihan variable. Ya, nggak bisa keluar. Latihan variable di sini harus sama dengan yang di sini. Itu kalau sudah, save as time-nya pastikan Java. Kalau sudah, klik save. Nah, kalau sudah, pasti tulisan public class, public static void-nya itu bakal berubah jadi warna biru. Sampai sini ada yang ketinggalan? Nggak ada? Lancar ya? Ini dia. Public class atau variable bla bla bla. Ingat pastikan ada dua tutup kurung kurawal itu pasangannya dengan yang ada di atasnya ada dua. Satu, dua. Gitu. Kalau sudah, kita udah buat kerangka dasarnya, lalu di dalam si mainnya di public static void mainnya itu kita bakal buat yang namanya deklarasi variable. Nah, deklarasi variable itu terdiri dari dua, tipe data dan nama dari variabelnya. Gitu. Kita contohin misalkan kita bakal buat tipe data string, kita buat string tipe datanya. Lalu nama variabelnya mau kita kasih apa? Misalkan nama. Lalu nama, ya silakan.
Lalu tutup dulu. Kalau sudah, di bawahnya kita buat deklarasi variabel lagi, yaitu tipe data angka double, tapi D-nya D kecil. Double misalkan usia titik koma. Kita udah punya dua deklarasi variabel, ada string nama, terus ada double usia. Selanjutnya sampai sini sudah? Sudah? Nah, selanjutnya untuk data nama dan usia ini itu harus kita isi datanya agar bisa ditampilkan. Karena kita belum buat sistem IPO, input process output, jadi kita isi datanya di awal ketika pembuatan deklarasi variabel. Misalkan nama di sini kita isi. Ingat tipe data string ciri-ciri pakai apa? Tipe data string pakai apa? Kutip 2. Kutip 2, jadi 2 kali. Jadi dalam kutip 2 itu diapit depan dan belakang teksnya ya. Jadi untuk nama ini bakal kita isi datanya atau value-nya, misalkan nama kalian masing-masing. Misalkan sih namanya adalah siapa ya? Raffi Ahmad deh. Nama Raffi Ahmad. Lalu usianya kita kasih sama dengan, kalau double boleh pakai petik nggak? Nggak, kenapa? Karena emang nggak boleh, karena dia tipe data angka ya. Bukan karena emang nggak boleh, karena tipe data angka. Misalkan usianya itu kita buat 35, gini deh. Ini kayak bintang spasi biar rapi, biar kalian kelihatan. Ya, kita punya udah ada deklarasi variabel nama dan usia dan udah ada isi datanya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba tampilin si data yang udah kita buat ini menggunakan perintah apa kemarin untuk nampilin data? Sistem out print. Kalau kontrol 1 kontrol itu untuk mengcompile dan menjalankan. Tapi kalau pengen coding untuk menampilkan itu pakai sistem out print. Nah, kita buat sistem out print ini. Ingat ya, sistem diawali dengan huruf kapital S-nya. Sistem titik out titik print, kita pakai ln aja agar rapi, print ln. Dalam kurung kita akhiri statement titik koma. Ingat, pakai tanda kutip 2 dalam kurung si sistem out print ll-nya. And then terus kita isi. Misalkan kita pengen nampilin apa di sini. Jadi kita di sistem out print ini kita nggak usah nampilin namanya lagi. Nggak usah ketik Raffi Ahmad lagi, nggak usah. Tapi langsung kita, misalkan kita kasih keterangan nih. Nama saya, gitu, spasi. Ikutin aja nama saya. Kalau sudah, kita copy aja bagian sistem out print-nya. Satu baris, kita copy, kita taruh di bawahnya. Gitu. Kalau ada coding yang sama, di copy nggak apa-apa, karena kita bukan latihan ngetik. Sistem out print. Lalu untuk yang out yang kedua, tampilan yang kedua, ini kita ganti usia saya. Kita udah punya sistem out print nama saya, udah punya sistem out print usia saya. Sampai sini sudah semua? Sudah? Coba silakan dikontrol satu atau compile aplikasinya apakah ada codingan error atau tidak. Kontrol 1. Pastikan tool completed successfully. Ada yang error? Ini teman-teman sekalian? Nggak ada? Ini yang diem gimana nih? Ada nih kayaknya. Masih hitam gitu, Pak. Masih hitam. Coba cek bentar. Punya saya nggak bisa kontrol 1, Pak. Belum bisa belum? Bisa belum? Ini kan masalahnya yang pertama sampai paling terakhir, yang kedua ini
Udah di data nih, kamu udah upload foto belum? Belum. Tadi. Upload foto. Lalu template-nya diganti sama kayak tenang judul aplikasinya. Jadi template sama judul aplikasi itu harus lalu visualisasi juga. Ya, kalau udah bisa mobil ada udah dengan kontrol satu dia di kontrol satu dan kontrol sedikit aja sekali. Jadi kalau sedikit aja particular variabel apa nggak ada yang variabel nggak ada errornya variabel benar nggak berarti kan variabel benar kan diam saja ya jadi nggak usah nah, yang penting namanya sama. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, ada yang bertanya nih. Kita lihat questionnya dulu ya. Ini yang putus-putus. Oke. Iya Kak, soalnya putus-putus. Punya saya nggak bisa Pak, nggak bisa kontrol satu. Mungkin yang nggak bisa, apa kemarin? Pet Java-nya belum kepasang, jadi coba dipastikan di configure ini, yang kayak kemarin belum dipasang. Preference, di tools, nih, ini harus udah ada Java compile, run Java application sama run Java applet-nya, baru bisa dikontrol satu. Tapi kalau di sini belum ada, klik di add. Nah, harus ada apa kemarin namanya? Ini kalau kosong seperti ini, cek di add-nya, itu biasanya ada Java SDK comment. Nah, diklik dulu, baru dia tampil, baru di OK. Tapi kalau yang masih belum ada sama sekali, itu ya, kalau yang masih belum ada tepat di konfigur tadi, mungkin teman-teman harus setting pad-nya manual. Nanti chatting aja Kak Bintang buat setting pad-nya, nanti Kak Bintang kasih tutorial buat pasang pad-nya. Begitu. Saya juga nggak bisa kontrol satu. Sekali lagi, gitu ya teman-teman, sebelum coba apa ya, ngomongnya susah banget sih. Kalau yang masih ada trouble nggak bisa kontrol satu, pastikan di konfigurnya itu muncul preference, toolsnya itu ada, atau Java SDK-nya udah kepasang. Nah, kalau belum bisa kepasang, silakan chat Kak Bintang untuk dipasang aplikasi Java-nya. Dan kalau masih, iya silakan. Dan kalau masih nggak bisa, kalau mau Kak Bintang bantu lebih advance-nya, silakan teman-teman nanti install AnyDesk. AnyDesk tulisannya kayak gini. Ini buat remote desktop, jadi bisa Kak Bintang pasangin pad-nya. Remote desktop. Jadi buat teman-teman yang agak susah pasang pad nanti install aplikasi AnyDesk dulu ya, biar Kak Bintang bantu remote. Dan remote-nya satu-satu biasanya. Nah, kalau yang masih belum bisa, dipantangin dulu aja di channel ini. Di channel ini. Di materi hari ini nanti kalau nggak bisa, materinya Kak Bintang upload lagi di UBL Apps atau di YouTube, nanti teman-teman bisa review ulang. Nah, kalau sudah, baru bisa coba-coba coding-codingannya gitu. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah nggak ada error, teman-teman coba kontrol 2, Ctrl 2 buat jalankan. Nah, dia udah tampil tuh. Nama saya, usia saya. Yang tampil hanyalah yang ada di sistem outprint-nya aja gitu. Dia belum bisa nampilin data si Raffi Ahmad sama usianya. Gitu. Pertanyaan adalah, Kak, gimana cara nampilinnya? Nah, cara nampilinnya itu kita harus ambil datanya, kita get datanya atau kita panggil datanya. Cara manggilnya adalah
Kita letakkan kursor di luar tanda kutipnya atau di paling belakang, tapi masih dalam tanda kurung ya. Nah, di sini kasih tanda plus, lalu kita panggil nama variabel. Karena ini untuk memanggil sebuah nama, panggil nama variabelnya adalah nama. Nama saya plus nama. Nama ini digunakan untuk mengambil data dari si Raffi Ahmad. Jadi pastikan nama yang ada di sini dan di sini itu sama tulisannya nama. Untuk yang usia juga sama caranya. Tanda plus, kita panggil nama variabelnya usia. Ini boleh teman-teman nggak usah kasih spasi seperti ini, nggak apa-apa. Nih, ini nggak apa-apa. Kami kasih spasi biar kelihatan aja tulisannya. Kalau nggak ada beda, ini juga kami kasih spasi biar tahu tulisannya. Jadi yang berpengaruh itu yang dalam tanda kutip ya. Kalau teman-teman yang dalam tanda kutip ini teman-teman kasih spasinya banyak, nanti tampil juga banyak spasinya. Gitu. Tapi kalau di luar ini ada spasinya juga nggak seberapa berpengaruh. Yang penting jangan terlalu panjang. Nah kalau sudah, coba kita cek data itu bakal ke get atau enggak datanya. Kita kontrol 1, kita compile lagi. Udah nggak ada error nih, kita kontrol 2, jalankan aplikasinya. Baru dia kepanggil datanya. Nama saya Raffi Ahmad, usia saya 35,0. Kenapa 0? Karena pakai double. Ingat, double kalau meskipun kita masukin datanya bilangan bulat, outputnya pasti ada bilangan pecahan. Kalau pengen nggak bilangan pecahan, kayak mana caranya? Gimana? INT? Di mananya? Di usia. Ini tambah INT. Nah, double diganti. Double kita ganti INT. Nah, INT ini untuk cover bilangan bulat ya. Jadi, kalau yang kita input bilangan bulat, itu output juga bakal bilangan bulat. Kita kontrol 1, kita compile. Ingat, setiap ada perubahan sedikit pun, 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, 10 spasi, atau berapa teks karakter pun, kalau ada perubahan sedikit pun, teman-teman wajib kontrol 1 untuk nge-compile ulang. Kalau sudah, kita kontrol 2. Nah, komanya hilang, sesuai dengan output. Nama saya Raffi Ahmad, usia saya 35. 35 apa nih? 35 kilogram atau 35 tahun? Kan kita nggak tahu. Ada caranya untuk menampilkannya lagi. Nah, untuk merapikan tulisan ini agar muncul keterangannya 35 tahun, kita bakal edit di tampilan keluarnya, bukan di usia sebelah sini. Gitu. Input ini hanya untuk tipe data angka saja. Teman-teman jangan sekali-sekali tambahkan tipe data teks di dalam sini. Gitu. Jadi, kalau kita pengen tambahin outputnya ini jadi 35 tahun, kelihatan lah ya, coba. Bisa kita perbesar nggak ya? Kontrol 2, properties, font. Nah, ini dia. Jadi di usia saya ini bakal tambah ini, usia saya 35 tahun. Nah, caranya kita bakal rubah itu di bagian sistem outprint-nya. Ini kita close. Nah, di sistem outprint ini, di usia, untuk memisahinnya itu pakai tanda plus. Tanda plus lagi. Lalu kita tambahin sebuah teks, karena teks triplenya adalah string, kita harus pakai tanda kutip. Gitu. Lalu kita tambahin tahun. Kalau sudah, coba di kontrol 1, compile lagi. Kalau udah, di kontrol 2, jalankan aplikasinya. Baru dia tampil. Usia saya 35 tahun. Kak, kurang rapi, dia nggak ada spasinya, harusnya ada spasi di sini. Gitu. Nah, kita rubah di outputnya. Ingat, penambahan spasi itu bakal berpengaruh ketika teman-teman ngerubahnya di dalam tanda kutip 2 ya. Jadi kalau masih rapat seperti ini, tulisan 35 tahunnya, yang dirubah adalah teks tahunnya. Jadi di teks tahun ini, itu kita kasih spasi sekali di sini. Kasih spasi. Kalau sudah, di kontrol 1, kontrol 2. Baru dia rapi. Nama saya Raffi Ahmad, usia saya 35 tahun. Sampai sini bisa? Masih easy lah ya. Masih gimpil. Ada yang error sampai sini? Masih? Lah. Kok tabelnya berat banget ya? Ini udah depan dulu deh.
Nah, gitu. Ada lagi yang mau tanyakan sampai sini sebelum kita naik ke step yang lebih serius? Wah, kayak jenjang pernikahan ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Untuk awal-awalnya masih ada yang bingung? Saya kesini deh dari kata. Ada yang nanya nih, chat 2. Integer ya, nggak pakai R. Integer. Maaf Pak, kok pas di running di Zoom nggak tampil ya? Iya, kalau nggak tampil kenapa? Karena kan dia share-nya bagian si ini. Kalau nggak tampil karena yang di-share bagian textpad-nya bukan si running text-nya. Kalau mau tahu output-nya, ini kan kita stop share dulu, share screen, lalu arahin ke sini. Nah, kalau yang online, output-nya bakal kayak gini tampilnya. Nama saya Raffi Ahmad, 35 tahun, sesuai dengan yang ada di textpad yang udah kita desain. Oke, kita stop share lagi. Nah, lu siapa itu? Kita sharein lagi ke textpad-nya. Nah, ini dia. Nah, kami akan jelasin sedikit aturannya atau maksudnya adalah ini namanya sebuah deklarasi variabel. Ini disebut dengan deklarasi variabel. Kalau teman-teman bakal lupa, teman-teman bisa buat catatan di dalam codingannya. Cara ngebuat catatan dalam codingannya itu gampang banget. Sama kayak di PHP atau di HTML ataupun di bahasa pemrograman lainnya, kita kasih komentar di sini dengan cara slash 2 kali. Jadi misalkan ini namanya deklarasi variabel. Jadi ini deklarasi variabel. Ini disebut dengan deklarasi variabel. Jadi kalau teman-teman kasih tanda slash 2 kali di sini, perintah ini nggak bakal dieksekusi. Ini disebut dengan sebuah perintah membuat komentar. Jadi mau teman-teman isi sebanyak curhat apapun di sini tentang politik, agama, ataupun saling membuli, ini nggak bakal berpengaruh. Nih kalau kami kontrol 1, tetap jalan programnya. Dan tampilnya juga normal, sesuai yang ada di sebelumnya. Jadi slash 2 kali ini digunakan untuk membuat ini sebagai komentar ataupun bisa kita manfaatkan untuk catatan di perintah codingannya. Biasanya kalau programmer udah profesional gitu pengen nge-share programnya ke orang lain, dia pasti pakai kayak ginian gitu. Misalkan oh ini dek variable gitu. Nanti di bawahnya ada looping, di bawahnya ada lagi namanya metode untuk eksekusi atau apa-apa gitu, namanya banyak. Tergantung fungsi dari ini untuk apa gitu. Tapi untuk yang hari ini fungsinya digunakan yang disebut dengan deklarasi variable. Tadi kami bilang membuat terdiri dari 2, yaitu tipe data dan nama variabelnya. Terdiri dari tipe data dan nama variabel. Gitu. Tapi kalau value ini optional aja. Tergantung pilihannya, boleh diisi, boleh enggak. Gitu. Kak, kalau yang dihapus bisa enggak dihapus? Bisa, tapi nama di sini juga harus dihapus. Ini harus dihapus kalau kita nggak pakai nama. Kenapa? Kenapa harus dihapus? Biar nggak error yang pertama. Jawabannya general ya, biar nggak error ya. Benar, tapi bentar. Yang kedua jawabannya adalah karena dia nggak dipakai datanya, gitu. Dia mau diisi apa di sini? Nggak ada inputan. Nggak ada inputan, atau ke output itu kan nggak masuk di akal gitu. Atau nggak ada alurnya. Ingat program yang bagus itu di komputer ada input, proses, output. Harus ada input dulu, harus ada proses, baru ada output. Kalau yang ini kan nggak ada prosesnya. Ini kita buat coba tampilin aja langsung bypass. Gitu. Kita input datanya apa, lalu kita tampilin. Gitu. Makanya kalau di sini nggak ada inputan sama sekali, kita nggak boleh nampilin outputnya. Gitu. Istilahnya kalau kayak orang diare deh, makan keluar gitu kok programming ini. Karena belum ada prosesnya. Gitu. Ya kalau nggak ada input, ya nggak bakal ada output. Tapi kalau tahu-tahu kita pasangin si outputnya, programnya bakal error. Muncul sini errornya, 1. Keterangannya adalah Java ke-8, itu baris ke-8 ya. Variable name might have not be installed. Dia nunjukin ke arah si nama. Kalau teman-teman lihat nih ada tanda panah. Kalau keterangannya ada variable not been installed, berarti nama variabelnya belum dideklarasikan. Atau nama variabelnya nggak ketemu. Nama variabelnya salah.
Jadi makanya kami bilang tadi, kalau teman-teman buat nama variabelnya nama, gunakan atau panggil data dengan nama tulisan yang sama, nama juga. Gitu. Karena di sini nggak ada datanya, makanya dia error. Gitu. Variabelnya ada, tapi dia nggak ada inputan, dia bakal nyari inputannya mana nih, yang mau tampil ini. Kalau nggak ada, ya nggak bisa tampil. Itu programnya error. Makanya kita harus punya outputannya Raffi Ahmad. Baru dia programnya jalan. Sama case-nya juga misalkan di sini teman-teman karena tipu jempolnya terlalu besar, hanya nggak ngetik NMA gitu. Kontrol 1, error bakal sama. Cannot find simbol tapi keterangannya. Kenapa? Karena simbol si nama ini nggak ditemukan. NMA ini siapa? Gitu. NMA ini nggak ada di deklarasi variabel. Yang ada tulisannya nama. Tapi teman-teman buat di sini NMA. Makanya dia keterangannya cannot find simbol. Simbol ditemukan. Dia mengarahnya ke bagian NMA. Kalau cannot find simbol itu pasti namanya ada yang salah. Teman-teman cek di bagian atas di variabel deklarasi variabelnya. Tulisannya sama enggak? Oh ternyata di sini tulisannya nama, di sini NMA gitu. Pilih salah satu. Misalkan kalau di bawahnya NMA semua, nih NMA, sini NMA, NMA, NMA gitu. Teman-teman ganti yang ininya, biar nggak susah. Gitu. Ketimbang di sininya nama, di sini NMA, 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 teman-teman ganti nama. Malah buang-buang waktu. Gitu. Contoh misalkan di sini nama ya NMA, di sini juga NMA. NMA kan nggak ada nih, adanya cuma nama, ya kan? Karena paling banyak di bawahnya tulisannya sama, teman-teman tinggal ganti bagian ininya aja, NMA. Jadi nggak harus ngeganti bawah-bawahnya. Kecuali emang si konsumen atau kalian diminta untuk kemudian nama variabelnya harus baku kata-katanya, baru teman-teman ganti. Ya nama, di sini juga nama, gitu. Tergantung requestan kalian deh atau kayak mana. Tapi biasanya kalau programmer suka-suka dia ngasih namanya apa. Yang penting masih dalam satu alur programnya, gitu. Tentang lebih data mahasiswa ya ada nama, NPM, alamat dan lain-lain. Sampai sini paham? Paham ya? Kembali lagi ke usia. Nah, selanjutnya, untuk pembuatan nama variabel ini teman-teman itu ada aturannya, sama kayak nama kelas. Kalau ada dua suku kata, teman-teman harus depetin aja, jangan ada spasi. Nggak boleh dengan simbol dan nggak boleh dengan angka. Tapi kalau belakangnya pakai angka nggak apa-apa, nama satu gitu, boleh. Tapi nggak boleh pakai nama gitu, kepaksaan kemerdekaan gitu nggak boleh. Apalagi gitu nggak boleh, hashtag apa itu nggak boleh. Jadi kalau nama variabel hampir sama pembuatannya kayak nama si judul aplikasinya. Dan nggak boleh menggunakan nama yang unsurnya nama coding standar dari si Java. Di sini nama, tapi teman-teman nanti buat ininya sistem gitu. Sistem. Ini nggak boleh. Karena si sistem ini merupakan hak paten dari Java sebagai code standarnya dia. Jadi teman-teman nggak bisa jadikan dia nama variabel. Tapi kalau M-nya 2, ya nggak apa-apa. Ingat Java case sensitif, huruf besar kecilnya berpengaruh gitu. Beda satu karakter juga berpengaruh. Sampai sini paham? Pembuatan nama variabel ya. Ya. Nah selanjutnya untuk yang string beginilah ciri-cirinya pakai tanda kutip 2. Jadi datanya apa harus diupdate pakai tanda kutip 2. Ini ciri-cirinya. Tapi kalau tipe data angka dia nggak boleh pakai tanda kutip 2. Karena kutip 2 itu hanya milik string seorang. Tanda petik 1 hanya milik char seorang. Gitu. Jadi nggak boleh pakai tanda petik ataupun petik 1 untuk tipe data angka. Semua tipe data angka nggak boleh. Next, float, double itu nggak boleh. Nah selanjutnya di sini outputnya itu kita sedikit beda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita nampilin teksnya langsung, tapi kalau sekarang itu nge-get datanya, gitu. Dengan cara tanda plus. Tanda plus di sini bukan sebagai fungsi aritmatika, tapi digunakan untuk mengambil sebuah nama variabel. Nama di sini digunakan untuk mengambil sebuah nama variabel, lalu dan tadi pastikan nama variabelnya sama dengan apa yang teman-teman kasih di atasnya. Jadi istilah kata gini deh, teman-teman dikasih namanya Asep gitu. Tapi waktu udah gede umur 30 tahun dipanggilnya Budi, kira-kira nengok nggak? Enggak kan? Gitu. Simpel aja gitu. Jadi kalau teman-teman di sini kasih namanya adalah nama, panggil dengan kata yang sama nama juga. Jangan panggil orang lain di sini. Ini untuk yang pertama caranya. Terus yang di bawahnya ada cara kedua nih, untuk sebagai tampilan variasi outputnya, yaitu ada tanda plus sama plus di belakangnya, depan belakang gitu. Jadi untuk memisahkan antara nama variabel dan tipe data string itu harus ada tanda plusnya.
Jadi kalau di depan ada string nih, ada tipe data string, untuk ngambil datanya harus pakai plus. Gitu. Terus kita pengen tambahin di belakangnya tipe data string, pakai kutip dua nih, tutup dengan tanda plus. Jadi kalau depan belakang ada tipe data string kayak gini, di tengah-tengahnya teman-teman pengen ambil data, itu harus pakai tanda plus buat misahinnya, agar datanya keambil. Kalau nggak ada plusnya gimana kak? Ya bakal nyampur. Ini, datanya bakal nyampur. Continue evaluation aja kalau misalnya seperti ini. Itu bakal error. Start expression. Jadi kan beda nih, tipe data yang bakal teman-teman tampilkan tipe data angka. Sedangkan untuk yang teks selanjutnya adalah tipe data string. Gitu. Dia harus pemisah antara tipe data string sama tipe data teks. Gitu. Kalau dia bersentuhan secara langsung kayak tadi, teman-teman harus pisahin pakai tanda plus. Dan sekali lagi kami ingetin, kalau dalam di luar tanda kutip spasi ini nggak terlalu berpengaruh. Kalau teman-teman pengen dapat rapatin juga nggak apa-apa. Kayak gini. Kalau udah kontrol 1, dia nggak error. Kontrol 2, outputnya pun sama tampilannya. Beda hal kalau teman-teman nanti nambahin spasinya di sini. Tambahin spasinya banyak. Kontrol 1, kontrol 2. Nah, bakal geser juga tahunnya. Gitu. Jadi kalau dalam tanda kutip, teman-teman bisa ngetikin karakter apa aja. Spasi pun sebanyak apapun juga boleh. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Sampai sini ada yang teman-teman tanyakan? Atau masih ada yang bingung? Ada? Untuk teman-teman yang online, yang bapak yang tiba-tiba muncul tadi, kalau ada yang masih bingung silakan tanyain, nggak apa-apa. Kita udah belajar udah belajar deklarasi variabel, ini dia, udah belajar output variasi. Nah, yang teman-teman bakal pakai itu pasti deklarasi variabel ini. Ini pasti bakal teman-teman pakai di next meeting, dan next meeting sampai teman-teman puas nanti. Gitu. Ataupun sampai pemrograman yang lainnya, ini deklarasi variabel teman-teman bakal pakai. Gitu. Bedanya paling nama tipe datanya aja. Misalkan di sini string, misalkan di sini int, di bahasa pemrograman lain namanya integer gitu, panjang gitu. Bedanya gitu-gitu aja. Tapi kalau secara konsep penerapannya seperti ini, deklarasi variabel. Diletakkan di paling atas sebuah statement dari codingannya. Gitu. Kak, kalau ini pindah ke bawah boleh nggak? Ini kita pindahin ke bawah output. Kita lihat. Nah, error. Banyak errornya ada 2. Kenapa error? Ayo, udah tahu kenapa error? Kok nih deklarasi variabel nggak pindah-pindahin ke bawah, dia error. Kak, ininya nggak dipindahin juga. Oh, nggak pindah-pindahin. Kalau dipunya juga. Paste, kontrol 1. Masih error juga. Kenapa? Ini sering banget terjadi ya. Bukan Kak Bintang lagi main-mainan, bukan. Tapi ini case yang sering terjadi ketika teman-teman nanti ngoding. Nah, ini pernyataannya kenapa error dan ada keterangan cannot find symbol. Ada yang nanya nih. Kita lihat dulu bentar ya. Karena perintah awalnya langsung print out. Ya, betul sekali. Kita nggak bisa total langsung output. Ini si Rizky siapa nih? Rizky Arisandi. Ini benar jawabannya. Karena perintah awalnya langsung print out. Nah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa buat program total langsung keluar. Ingat kaidah tadi IPO, input proses output. Gitu. Proses boleh nggak ada, yang penting ada inputan. Gitu. Tapi nggak berjalan normal komputernya, gitu. Karena nggak ada proses. Gitu. Jadi ingat prosesnya input, proses, output. Deklarasi variabel ini masuk ke dalam sebuah inputan atau wadah istilah. Kita balikin lagi ya. Nah, jadi urutannya harus seperti itu. Input, prosesnya belum tahu di mana tapi udah ada output nggak apa-apa. Programnya cacat tapi bisa jalan. Tapi yang penting jangan dibalik output, proses, input itu nggak bisa. Tapi kita belum nemu toto output terus diproses terus toto inputnya di paling terakhir itu belum nemu konsepnya gimana. Tapi kalau secara kaidah ya input proses output gitu. Sampai sekarang seperti itu. Nah, jadi sampai sini paham ya? Pastikan deklarasi variabel ini letaknya di paling atas sebuah statement program. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk nama variabel ini teman-teman tadi udah ngejelasin ya bebas namanya ya. Dan kalau tipe datanya string itu harus angka juga.
Gitu. Kak, pertanyaannya boleh nggak di sini kita isi angka? Ya boleh, tentu saja. Error nggak? Kira-kira? Error nggak? Error, Kak. Ada error? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? String itu untuk nama, String untuk nama, untuk huruf. untuk huruf. Dapat sih Kak Bintang intinya apa? Nah, jadi kalau Kak Bintang perjelas ya, intinya adalah string itu untuk mencakup semua yang ada di dalam keyboard. Itu termasuk tipe data string. Tapi kita klasifikasi, kalau teman-teman taruh si angka ini dalam tipe data string ini nggak bakal bisa dihitung. Gitu. Error nggak? Ya nggak error. Control 1. Jalan. Outputnya juga bakal jalan outputnya. Control 2. Tapi tampil dia. Nama saya bla bla bla. Nggak ada bedanya sama yang di bawah. Gitu. Angkanya nggak ada 0, nggak ada koma 0, nggak ada teks lain, itu nggak apa-apa. Tapi permasalahannya adalah ketika teman-teman pengen hitung si data ini, itu nggak bisa teman-teman. Misalkan nanti 35, sini angka 10 deh, 35 tambah 10. Kalau logika kita hasilnya berapa? 45 ya? 45. Tapi kalau kita deklarasikan variabelnya seperti ini, untuk nama ini 10, int usia 35, ini kalau kita hitung, programnya nggak bakal jalan. Contoh seperti ini deh. Ini kami bintang modifikasi ya. Jadi misalkan nih, kami bintang buat deklarasi variabel lagi, untuk buat menghitung, kita kasih angkanya double, misalkan hasil, titik koma, bawahnya kita hitung hasil sama dengan nama ditambah usia, titik koma. Nah ini nggak bakal jalan. Not statement double hasil, terus expected titik koma, terus apalagi ini muncul nih, not no statement di hasil. Gitu. Kenapa seperti ini? Yang tadi kami bilang, tipe data string itu nggak bisa kita jumlahkan dengan fungsi aritmatika dengan tipe data angka. Gitu. Tapi kalau ini kita rubah tipe data jadi tipe data double, dan ini kita hilangkan ciri stringnya, kira-kira bisa nggak dihitung? Bisa nggak? Bisa ya? Mana ini? Double. Mana sih? Double hasil. Double. Oh, iya, sorry. Kok double sama dengan hasil? Double hasil. Untuk satu. Nah, jalan. Nah, kami balikin lagi tadi ya stringnya. Tadi kan salah dibuat tuh, kami salah buatnya. String, tik. Ini sama aja, nggak bakal jalan. String cannot be converted to double plus usia. String nggak bisa dikonversi ke dalam tipe data double gitu. Kecuali ada caranya sendiri buat konversinya ke parse double. Jadi tipe data double ini harus kita konversi ke tipe data angka dulu baru bisa dihitung. Tapi kalau secara normal kita terang-terangan kayak gini itu nggak bisa. String nggak bisa langsung ke tipe data double, itu di hasil. Gitu. Tapi kalau kita tambahin, ya connecting deh. Koneksinya nggak jalan apa ya? Seamlessnya tidak jalan. Berhenti dulu deh, tadi. Bentar ya. Oke, normal lagi. Kita coba share screen dulu. Ke expert. Nah, ini dia. Nah, kalau seperti ini sama, dia nggak bisa konversi ke tipe data double karena si ini merupakan tipe data teks. Tapi kalau kita rubah, misalkan ini jadi tipe data double, tuh, dan kita hilangkan ciri-ciri tipe data stringnya, kutipnya kita hilangin, kita hitung, itu bisa, program nggak error. Gitu. Kita panggil outputnya, misalkan kita ganti ini outputnya jadi hasil. Hasilnya kita panggil variabel hasil karena kita pengen menampilkan hasil perhitungan. Kita copy, kita paste di sini. Ctrl 1, Ctrl 2.
baru tampil hasilnya 45,0. Hasil penjumlahan dari nama sama dengan 10, usia sama dengan 35. Gitu. Baru muncul hasilnya 45,0. Kenapa 45,0 di sini? Karena dia hasilnya pakai tipe data double. Makanya ada 45,0 di belakangnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, oke. Coba teman-teman buka dokumen baru atau buat dokumen baru, tinggal teman-teman Ctrl N aja atau klik file, pilih new, file new. Sudah? Kita coba implementasi yang angka tipe data angka ini ya, double sama integernya ya. Kita minta balikin dulu ke sebelumnya. Ya. Nah, kita buka dokumen baru. Nah, kalau kita malas ngopi, nah, biasanya programmer tuh malas banget ngetik, kita Ctrl A, copy, letakkan di dokumen kedua, di paste. Nah, di paste kedua ini kan namanya masih sama tuh, nama kelasnya. Kita ganti aja nama kelasnya atau nama aplikasinya. Jadi Aritmatika. Aritmatika. Nah, gini. Jadi nama kelasnya beda, meskipun isinya bakal sama, tapi nama kelasnya itu wajib beda. Di dokumen baru kita save dulu nama aritmatikanya, sama kayak cara sebelumnya, kita blok judul aplikasinya, di copy, pilih file, klik save, arahkan ke folder masing-masing. Kalau sudah, file name-nya itu yang dokumen 2 atau dokumen 3 dihapus, kita paste teks yang udah kita copy tadi, pastikan nggak ada spasi di belakangnya. And then save as type-nya teman-teman pilih Java, only Java. Kalau sudah, klik save. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Ini dia. Sampai sini sudah nge-save tempat barunya. Masih ada yang belum? Kalau sudah, yang ini kita hilangin aja. Kita nggak butuh si ininya, datanya. Kita hanya butuh deklarasi variabelnya. Ya, kami tunggu. Sudah? Ada yang belum? Belum. Sudah sampai mana?
Nah, kalau sudah, kita bakal buat deklarasi variabel sama kayak sebelumnya, karena kita bakal hitung-hitungan itu. Kenapa hitung-hitungan itu dibutuhkan deklarasi variabel? Karena nilai itu sebenarnya ada nilai ada dua tipe nilai, ada nilai fungsinya tetap atau statis, ada nilai itu bentuknya dinamis, gitu ya. Jadi kalau statis itu biasanya kayak rumus matematika nih, kemudian kan ada V kali R kali R ya. V-nya berapa? Masih ingat nggak matematika SMA? 2,14? 3,14 bisa. 3,14 kali R kali R. Ini merupakan nilai dari tipenya statik atau statik tetap nilainya, nggak berubah-ubah. Dari teman-teman kecil ukuran segini sampai gede sampai sekarang tetap 3,14. Gitu. Nah yang R ini itu disebut dengan dinamis. Ini juga dinamis. Kenapa? Karena nilai berubah-ubah. Sekarang Kak Bintang isi R ini sama dengan 10. Muncul hasilnya 314. Nah nanti Kak Bintang ganti. Yang pertama, yang kedua Kak Bintang ganti R-nya jadi 15. Nanti diganti lagi R-nya 20. Jadi kenapa R itu nilainya disebut dengan nilai dinamis gitu. Dan R ini harus kita buatin variabelnya. Karena bakal berubah-ubah nilainya nanti gitu. Tapi ini paham? Nah, kita coba implementasi. Jadi, contohnya nih, kita pakai rumus matematika aja ya. Kan ada V R kuadrat. Nah, kita butuhnya, yang pertama, itu kita buat tipe datanya adalah double. Double ini tipe data paling aman. Double kita buat untuk awal R, atau jari-jarinya. Atau jari-jari deh, jari-jari. Tulisannya, titik koma. Lalu, kita buat juga di bawahnya double untuk menghitung hasilnya, yaitu luas lingkaran. Misalkan L lingkaran. L lingkaran. Titik koma. Sudah sampai sini? Udah? Kita udah punya dua variabel. Nah, dua variabel ini adalah yang nilainya nanti bakal berubah-berubah. Jari-jari berubah-berubah dan luas lingkaran juga bakal berubah-berubah tergantung dari jari-jari yang kita inputkan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masukin rumusnya. Nah, ini masuk dalam tahap IPO-nya, prosesnya. Kita buat keterangan proses perhitungan. Kita buat di bawahnya. Nah, karena kita pengen ngebuat luas lingkaran, kita panggil nama variabelnya L lingkaran. L lingkaran sama dengan rumusnya adalah berapa tadi? V kali R kali R kali R. Kita langsung masukin angka statisnya. Berarti angkanya kan 3,14 atau 3,14 dikali lingkaran. Oh, sorry. Enggak apa-apa deh, kan kebetulan namanya sama di sini. Ngeles aja bisa ya. Namanya bebas, lingkaran boleh. Gitu, kita ngeles aja karena kebetulan tulisannya sama. Lingkaran 3,14 dikali jari-jari gitu. Pertanyaannya adalah karena jari-jarinya ada 2 dikali jari-jari, kira-kira butuh nggak datanya jari-jari lagi kita buat? Butuh? Yang butuh berapa orang? Sekitar 10.000 orang yang butuh ya. Sisanya nggak butuh ya. Nah, jawabannya adalah nggak butuh. Kenapa? Ingat, variabel itu bisa kita pakai berkali-kali. Gitu. Jadi kita cukup buat satu aja R di sini. Ini teman bisa. Misalkan bisa kali R, apa-apa. Jadi satu variabel bisa kita pakai berulang-ulang kali. Di sini kita punya variabel jari-jari. Jadi kita pakai lagi aja kali jari-jari. Jari. Titik koma belakangnya statement. Jadi kalau ada variabel yang tulisannya sama, itu teman-teman bisa pakai dibuat sekali aja nama variabelnya. Yang kira-kira lebih dari satu lagi apa? Nama variabel rumus matematika? Luas ini ya, kubus ya. Triple S ya, S kali ya, sisi kali sisi ya. Kalian ingat luas bangun datar nggak sih? Enggak ya? Kayaknya benci banget sama matematika kalian ini.
Nah, jadi ada kasus lagi. Jadi ada yang bertanya, kita jawab dulu. Chat. Luas kotak Pak, bukan kubus. Sama deh kayak kubus sama kotak. Iya pokoknya gitu deh. Kotak boleh, kubus boleh. Kalian sebutannya gimana? Pokoknya bentuknya tengahnya bolong aja. Nah, jadi ada satu kalau luas kubus atau kotak, kotak lah ya itu kan apa namanya? Luasnya volume ya. Volume deh, volume sering. Volume itu kan luas yang lebih tinggi itu balok kalau nggak salah. S kubik. Jadi artinya itu sisi kali sisi kali sisi. Gitu. Sisi kali sisi karena di sisi cuma ada satu variabel. Jadi kalau kami tak bedah, rumusnya kayak gini nih. S3, S3 gitu. Jadi ada berapa variabel? Kalau rumusnya ini. Nggak kebaca tulisannya. Nah, dan ke berapa? Nah, tadi ini dulu. Nah, pasti ada. Nah, kalau kata kayak gini, volume sama dengan S pangkat 3. Ada berapa variabel? Oke. Satu. Ada berapa variabel? Enggak. Nambah lagi berapa? 4. Makin nganggur. Nah, jadi cuma butuh ada 2 variabel. Ingat, ini dihitung variabel juga. Kenapa? Karena volume ini bakal berubah kalau nilai sisi juga berubah. Ingat statementnya gitu. Itu enggak maksudnya. Jadi misalkan ada rumus volume balok, jadi kalau sisinya 10 hasilnya berapa? 1000. Kalau sisinya 20 hasilnya 8.000. 8.000. Kalau sisinya 5 hasilnya 75. Gimana? Beda 95 ya, 95. Jadi volume ini bakal berubah kalau sisinya nilainya berubah juga. Makanya disebutlah ada 2 variabel. Yang pertama ada volume dan yang kedua ada sisi. Jadi ada 2 variabel. Kalau ada rumusnya kayak gini nih, volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Ada berapa variabel? Apa aja? Balok panjang lebar tinggi. Ya. Jadi yang kira-kira nilai bakal berubah ini disebut dengan variabel. Karena variabel itu intinya adalah nilai yang dimasukkan dan bakal berubah-ubah. Ada kasus lagi nih. Kalau rumusnya kita ganti, rumus luas segitiga, itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ada berapa variabel? 4. Berapa? 3. Ada berapa? 2. Kira-kira di atas 2 atau di bawah 3? Atas 2. Ada berapa? 3. 3 atau 4? 4 atau 3? Apa aja? Terus 3. Terus? Alas. Dan ini variabel per 3. Setengah kenapa kalau masuk variabel? Kan namanya statis. Ini rumusnya. Kira-kira boleh nggak masuk ke dalam variabel? Boleh. Tapi ini bakal kalau kalian membuat program terserah kalian sih. Tapi kalau kita jelasin ini jangan dimasukin ke dalam variabel karena ini rumus dasarnya untuk tahu mana kali alas kali tinggi. Tapi kalau secara implementasinya ya, kalau teman-teman pakai ini dibuat variabel juga boleh. Tapi kalau dalam hal ini kami kan jelasin kalian agar kalian tahu yang namanya variabel itu nilai bakal berubah. Setelah ini kan gak bakal berubah kan sampai dari dulu sampai sekarang kan kalau luas segitiga. Makanya ini kita nggak bilang sebuah variabel karena nilainya tetap. Tapi kalau yang kayak luas segitiga, alas tinggi ini nilainya bakal berubah-ubah. Itu nggak dapat.
yang kalian matematika. Nah, jadi implementasinya kayak gini. Luas lingkaran 3,14 dikali jari-jari kali jari-jari. Karena jari-jari ini bisa dipakai berkali-kali, itu kita buat aja satu. Nah, kalau sudah, kita buat outputnya. Nah, kita kasih keterangan nih. Output program sebagai catatan. Jadi, kita dapat tipenya. Outputnya pakai apa perintahnya? System titik out titik print ln, kita pakai ln agar rapi tampilannya. Koma. Kita buat tampilan outputnya atau tampilan interface-nya untuk keterangannya apa. Kita pakai kutip 2 karena tipe data string. Jadi dalam ini kita tampilin interface-nya adalah hasil luas lingkaran sama dengan kasih spasi. Jadi kita buat outputnya hasil luas lingkaran sama dengan udah dibuat interface-nya untuk tampilan outputnya? Sudah? Nah, kalau sudah, teman-teman ambil datanya. Pakai tanda apa tadi? Plus, bagi ambil datanya. Plus, yang diambil apa? Lingkaran, jari-jari atau lingkaran? Yang diambil datanya? Lingkaran. Lingkaran ya, karena kita pengen ngambil atau menampilkan hasil luas lingkarannya. Sesuai dengan interface yang kita buat. Teksnya apa? Kita panggil plus L lingkaran. Kalau sudah, di kontrol 1, cek ada coding error atau enggak. Kalau muncul seperti ini, teman-teman klik continue evaluation aja. Error nih satu nih, kita cek nih. Ada di jari-jari gitu. Kenapa error? Nggak ada spasi, ini mepet. Nih. Ayo, sebentar ya. Assalamualaikum Pak. Ya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Kenapa? Jari-jarinya error? Keterangannya adalah might not have been installed. Kenapa? Kalian tahu? Teman-teman yang di dunia lain, di dunia maya, tahu kenapa? Karena nggak ada inputannya. Kenapa? Apa yang mau dihitung? Di jari-jari ada nilainya nggak? Nggak ada kan? Nah dia kan tadi kami bilang tuh kalau komputer tuh bakal nyari inputannya terlebih dahulu baru diproses. Kalau dia inputannya nggak ada, si komputer bakal nanya nih, apa yang mau dihitung? Muncullah keterangan might not have been installed di jari-jari. Jari-jari ini dia teksnya benar, tulisannya sama, tapi dia nggak ada inputan. Makanya di sini diminta untuk menginstalasi jari-jari itu nilainya berapa. Kita kasih jari-jari nilainya. Sama dengan pakai petik nggak? Nggak, karena tipe data angka ya. Kita masukin angkanya bebas, mau teman masukin berapa? Di sini kita masukin angkanya 89. Biar ngitungnya mumet. Kalau kayak gini teman-teman nggak harus ngitung berapa, biarin komputer yang ngitung. Kita tinggal ngasih datanya aja berapa. Kalau udah kita isi nilainya, kontrol 1 jalan baru error. Nggak ada errornya. Komputer successful. Kita kontrol 2, muncullah hasilnya seperti ini. 24871,9 bla 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 gitu. Kalau kalian ngitung manual mungkin agak susah, tapi kalau komputer ngitung ya biarin hasilnya gini. Ada yang nggak sesuai? Error?
Nih kami bintang bentar ya, kami bintang share dulu. Nah, kalau teman-teman yang online itu hasilnya bakal ini tampilannya. Nah, ini dia, luas lingkarannya. Sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, ini variabelnya udah mulai nambah. Jadi kita bilang subscribe dulu, kita pindah ke textpad. Nah, jadi ini udah mulai cukup banyak kita memakai variabelnya. Jadi kalau teman-teman salah satu aja di bagian, misalkan kayak di sini deh lingkarannya, tulisannya lingkaran bener ya, sedangkan di atas ini L-nya double dan pakai R besar. Ctrl 1, dia bakal error satu di bawah. Cannot find symbol. Kalau cannot find symbol ini teman-teman pastikan tulisannya sama. Nah, teman-teman ngeceknya di bagian yang ada tanda panahnya di sini, atau teman-teman lihat ada Java 12 kemarin bisa ngaktifin apa namanya? Line numbers. Nah, diklik bagian codingan yang di sini, nih, diklik di mana aja bebas. Ke menu view, aktifin line numbers. Muncullah nomor-nomor di sebelah kirinya. Dan lihat, kalau di sini muncul ada tulisan Java 12, berarti ada di baris ke-12 di errornya. Nih, baris ke-12. Ada di sini. Dan ngeceknya dari bagian depan sampai bagian belakang. Pastikan tulisannya sama gitu. Kalau dia ngarah ada tanda panah ke arah lingkaran, teman-teman cek aja di lingkaran benar nggak tulisannya. Kalau dia cannot find symbol, nih, berarti kan artinya simbol tidak ditemukan, kan artinya ya lingkaran, berarti tulisannya sama, ada yang salah. Cek tulisan lingkaran sama nggak di sini, sama di sini. Nah, di sini L-nya harus ada lingkaran double nih, kita buat gitu. Ctrl 1, baru dia benar. Yang case agak susah itu kalau tulisannya antara L sama I besar, biasanya dia sering-sering ketuker. Nah, ini dia. Sama, cannot find symbol di Java 9, berarti di baris ke-9 errornya. Ini dia baris ke-9. Cannot find symbol, berarti dia ada yang salah tulisannya. Nunjuknya ke arah mana? Ke arah lingkaran. Cek tulisannya. Sama apa enggak? Nih, tinggal kita benerin aja. V paste. Ctrl 1, dia baru jalan. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Nggak ada? Atau masih ada yang bingung? Ayo. Ada? Ada yang nanya? Nggak ada. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi mungkin next meeting kita bakal coba ke ini aritmatika. Nanti teman-teman coba cari-cari tahu aritmatika itu di Java atau di pemrograman ada tandanya apa aja. Kali kurang kali bagi itu gimana-gimana. Kalau kali kan di sini pakai tanda bintang nih, udah kita coba. Jadi teman-teman nanti coba-coba aja. Dibayangin dulu nggak apa-apa kalau nggak ada laptop, atau coba-coba di notepad di HP juga boleh. Kalau nggak salah ngoding di HP itu ada aplikasinya ya deh kalau nggak salah. Pakai notepad plus plus atau apa gitu. Kalian juga lupa.
Teman-teman bisa cari atau coba konsep dasarnya. Nah, di sini kita udah nerapin yang namanya tadi IPO, input, proses, output. Ini input karena ada nilai awalnya, input, prosesnya ada luas lingkaran, ada outputnya. Gitu. Dan ini programnya nggak cacat, programnya jadi. Gitu. Untuk menghitung luas lingkaran. Mungkin di next meeting kita bakal coba buat kalkulator sederhana, tapi kita coba satu-satu dulu ya, nama-nama ini ya. Cara implementasi tambah, kurang kali baginya gimana. Gitu. Sampai sini ada yang teman-teman pertanyakan? Sekali lagi. Nggak ada? Atau masih ada yang bingung? Nggak ada ke? Nggak ada? Oke deh. Nah kalau nggak ada materi hari ini cukup sekian. Jadi kalau ada teman-teman silakan tanyain atau nanti materi hari ini bakal kami upload di UB Labs, tapi uploadnya kayaknya di hari Sabtu karena biar nyusul teman-teman yang dari Jumat juga biar sama gitu. Nah jadi oke. Terima kasih atas waktumu dan udah sampai teman-teman sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa absennya ya.